Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ibu bapak semua, selamat datang di channel Seputar Rezeki. Semoga kalian semua senantiasa dalam keberkahan dan keberlimpahan yang luar biasa. Banyak cara atau jalan mengundang keberlimpahan dari sisi spiritual, seperti lewat agama, ada yang dengan lewat bermeditasi, sugesti, afirmasi, dan macam-macam. Dalam video kali ini, aku akan membahas cara mengundang rezeki yang diajarkan oleh agama Islam. Tentu sebagai umat Islam, kita tidak hanya menginginkan rezeki yang banyak atau berlimpah, tapi juga kita menginginkan rezeki yang memiliki keberkahan di dalamnya, agar tercipta suasana rumah yang indah serta bahagia. Misalnya punya anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga yang harmonis, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, berikut cara mengundang rezeki yang sudah diajarkan oleh agama Islam, agar mendapat rezeki yang tidak hanya berlimpah, tapi juga barokah. Yang pertama, dengan cara bertakwa. Dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bertakwa adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan cara mematuhi semua perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Yang diutamakan di sini adalah menjaga serta memperbaiki sholat. Karena kalau kita memperbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki juga hidup kita. Dan juga dengan tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Lalu setelah berserah diri, tentu kita harus ridho dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah terhadap kita. Lalu yang kedua, dengan bertaubat dan perbanyak istighfar. Dalam Quran Surat Nuh ayat 10-12, Allah berfirman, "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Jadi perbanyaklah istighfar teman-teman, dan ini bukan hanya mengingatkan kalian menonton, tentu mengingatkan untuk diri sendiri juga, karena kita pastinya sangat memerlukan banyak istighfar. Karena mungkin salah satu penyebab terhalangnya doa dan beratnya ikhtiar kita adalah berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya Allah sangat mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan menjalin silaturahmi. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim." Dalam video yang lain juga aku mengatakan bahwasanya berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu fondasi dalam mengundang keberlimpahan. Silakan cek. Lalu yang keempat, dengan bersedekah. Banyak sekali ayat dan hadis yang menganjurkan untuk kita bersedekah. Dan terkait dalam mengundang rezeki, aku mengutip dua ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan Quran surat Al-Hadid ayat 18. Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Allah berfirman, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji." Disinilah kita sering mendengar bahwasanya dampak dari sedekah itu kita bisa mendapatkan balasannya bahkan sampai 700 kali lipat. Lalu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Dan sedekah ini juga adalah salah satu dari 4 fondasi keberlimpahan yang aku bahas di video yang berjudul Fondasi Keberlimpahan. Dan untuk sedekah aku nggak perlu panjang lebar ngejelasin di sini, karena banyak video yang aku buat yang mengulas tentang sedekah. Yang jelas, sedekah itu balasannya pasti, pasti, pasti. Yang kelima, sholat duha. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat.
Yang keenam, dengan bersolawat. Di sini aku mencantumkan 2 buah hadis. Yang pertama, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Dan hadis yang kedua, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapus dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu dengan berdoa. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah terkait mengundang rezeki. Dan salah satunya yang paling aku hafal banget karena aku sering ngamalin, yaitu hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa akhnini bifadlika aman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dari rezekimu yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dari karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Dan dalam berdoa manfaatkanlah waktu-waktu yang mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti saat waktu di sepertiga malam, di antara azan dan iqomah, di hari Jumat. Ada lagi yang diajarkan pada saat hujan turun, itu ada salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi sering-seringlah berdoa, memohon, karena kemana lagi tempat kita meminta selain menggantungkan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah 7 jalan atau cara mengundang rezeki yang secara Islami. Semoga ini bisa kalian terapkan secara istiqomah. Selain dapat mengundang rezeki, tentu akan membawa kita diberi kemudahan di hari akhir. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah berlimpah.